Selamat pagi Pak Kasno, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 7 hendak menyampaikan presentasi kami mengenai hasil diskusi untuk matematika minat kami. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai statistik inference untuk lebih spesifiknya terkait penarikan sampel. Sebelum kami memulai presentasi pada kali ini, kami hendak memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Fadil Maulana absen 10, Gabriela Elizabeth absen 11, Giovanni Valencia absen 12, Helena Setiaudia absen 13, Hilya Aulia absen 14, Jasmine Mutia absen 15, Jessica Grace absen 16, dan ada saya sendiri Laura Zevanya absen 17, dan yang terakhir Leni Lestiana absen 18. Sebelum masuk ke penjelasan lebih mendetail mengenai penarikan sampel, di sini saya akan memberikan gambaran mengenai penarikan sampel itu sendiri. Seperti apabila kita ingin mengetahui akan suatu objek, kita membutuhkan suatu penelitian atau pengamatan. Nah, ketika pengamatan kita ini dalam skala kecil objeknya, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengamati secara keseluruhan. Nah, ini akan berbanding terbalik ketika objek yang ingin kita teliti ini dalam skala yang besar, jumlah yang besar. Itu akan sulit bagi kita untuk mencari tahu mengenai objek tersebut dan juga bahkan tidak dapat untuk diamati secara keseluruhannya. Nah, oleh karena itu, biasanya penelitian objek skala besar ini akan diambil sebagian dari objek tersebut untuk diamati. Nah, ini disebut sebagai sampel. Jadi, sampel itu sebagai representatif dari objek skala besar tersebut. Dia mewakili ciri-ciri dari objek tersebut. Nah, untuk mendapatkan sampel ini akan diadakan penarikan sampel yang tekniknya itu akan dijelaskan lebih lanjut lagi di slide-slide selanjutnya. Kalau tadi sudah mengenai penarikan sampel dan juga sampel, sekarang saya akan mulai masuk ke populasi, di mana populasi itu merupakan objek berskala besar itu sendiri. Nah, pada dasarnya juga populasi ini merupakan himpunan atas keseluruhan dari objek pengamatan tersebut, baik benda mati maupun benda hidup. Dan intinya populasi ini menjadi titik fokus bagi suatu pengamatan. Untuk ukuran populasi sendiri dan juga banyak pengamatan terhadap suatu populasi itu dapat bersifat terbatas dan juga tidak terbatas, seperti yang tadi sudah saya singgung sedikit di slide sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Mutia, absen 15, yang selanjutnya akan memaparkan PPT. Pengertian populasi. Menurut Netra 1976, populasi adalah keseluruhan individu yang bersifat general atau umum yang mempunyai karakteristik cenderung sama. Menurut Nazir 2005, populasi adalah sekumpulan individu dengan kualitas dan karakter yang telah ditetapkan oleh peneliti. Ciri, karakteristik, dan kualitas itu yang disebut sebagai variabel. Ia membagi populasi menjadi dua, yaitu populasi finite dan populasi infinite. Nilai-nilai yang menjelaskan ciri populasi disebut parameter, yang umumnya dilambangkan dengan huruf Yunani, misalnya mu berarti rata-rata populasi, sigma berarti simpangan baku populasi, n besar berarti banyak anggota populasi. Populasi dapat dibedakan menjadi dua, yakni populasi terbatas, finite population, dan populasi tidak terbatas, infinite population. Populasi terbatas berarti kumpulan objek penelitian yang menempati suatu area tertentu serta memiliki batas jelas yang membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain, sehingga bisa dihitung jumlah atau banyaknya. Contohnya, populasi bebek dalam satu kandang, jumlah siswa kelas 12A, populasi perempuan dalam suatu lingkungan, dan lain-lain. Populasi tidak terbatas atau infinite population berarti kumpulan objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Contohnya, populasi bintang di angkasa, jumlah sel dalam merah tubuh seseorang, dan lain-lain. Nama saya Leni Lestiana, absen 18. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sampel. Sampel yaitu himpunan sebagian anggota populasi yang diambil untuk diteliti. Sampel dianggap dapat mewakili populasi untuk diteliti.
Jika seluruh anggota populasi diteliti, maka penelitian tersebut bernama sensus. Lalu ada juga nilai-nilai yang menjelaskan ciri sampel disebut statistik. Contohnya itu ada rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan banyak data. Lalu ada alasan pengambilan sampel. Yang pertama ada objek penelitian homogen, hemat biaya dan waktu, masalah ketelitian, dan ukuran populasi. Lalu ada syarat sampel penelitian, yaitu menggunakan prinsip probabilitas atau random sampling, jumlah sampel memadai, ciri populasi dipengaruhi secara ketat, dan variasi antar unit populasi sekecil mungkin. Perkenalkan, nama saya Giovanni Valencia dari kelas 12 MIPA 7, absen 12. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai distribusi penarikan sampel. Umumnya, anggota populasi sangat besar, sehingga hampir tidak mungkin melakukan penelitian terhadap semuanya. Untuk keperluan mengetahui populasi, diambil sampel yaitu sebagian anggota populasi untuk diteliti. Dapat kita lihat dari diagram yang ada di sini, kita bisa mengambil beberapa sampel dari suatu populasi yang akan kita gunakan dalam distribusi statistik sampel. Di dalam penarikan sampel, dapat ditentukan nilai-nilai statistik seperti nilai rata-rata, nilai median, dan nilai simpangan baku. Variansi penarikan sampel sama dengan setengah dari variansi populasi. Rata-rata simpangan baku kuadrat sama dengan simpangan baku kuadrat per jumlah data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Grace, absen 16. Kali ini akan mempresentasikan mengenai teorema. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N kecil diambil dengan pemulihan dari populasi terhingga berukuran N besar yang mempunyai nilai rata-rata mu dan simpangan baku standar deviasi, maka mu X rata-rata sama dengan mu, dan simpangan baku standar deviasi antar sampel sama dengan simpangan baku populasi per akar N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Pada dua contoh yang telah dijelaskan di atas, sampel dilakukan dengan pemulihan atau pengembalian, di mana rata-rata dan simpangan baku dari populasi yaitu mu X rata-rata sama dengan mu, dan simpangan baku standar deviasi antar sampel sama dengan simpangan baku populasi per akar N kecil. Nah, agar lebih mengerti pengaplikasian dari materi yang sudah dijelaskan, saya, Helena Setiaudi dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 13, akan memberikan dan menjelaskan contoh soalnya. Menurut contoh 4 kali ini, dimisalkan ada 4 angka yang tersedia sebagai populasi, yaitu angka 0, 1, 2, dan 3. Kemudian diambil sampel yang terdiri dari 2 angka tanpa pemulihan atau tanpa pemulangan atau pengembalian. Dan kemungkinan penarikan sampel beserta rata-ratanya disajikan pada tabel berikut ini, dengan sampel yang berkisar dari 0,1 sampai dengan 3,2. Nah, bisa dilihat dari tabel sebelumnya, nilai rata-rata sampelnya itu berkisar dari 0,5 sampai dengan 2,5. Dengan menggunakan nilai-nilai dari rata-rata sampel ini, kita dapat menyusun distribusi penarikan sampel bagi statistik rata-rata. Nah, tabel berikut ini itu memperlihatkan distribusi peluang penarikan sampel bagi statistik X rata-rata tanpa pemulihan. Nah, bisa kita lihat X rata-rata 0,5, F-nya adalah 2, dan Fx-nya adalah 2 per 12. Untuk X rata-rata 1, F-nya adalah 2, dan Fx-nya adalah 2 per 12. Untuk X rata-rata 1,5, F-nya adalah 4, dan Fx-nya adalah 4 per 12. Dan untuk X rata-rata 2, F-nya adalah 2, dan Fx-nya adalah 2 per 12. Dan untuk X rata-rata 2,5, F-nya adalah 2, dan Fx-nya adalah 2 per 12. Nah, sebagai catatan teorema, jika semua sampel acak berukuran N kecil diambil tanpa pemulihan dari populasi terhingga berukuran N besar yang mempunyai nilai-nilai rata-rata, mu dan simpangan baku standar deviasi, maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal dengan rata-rata penarikan sampel mu X rata-rata sama dengan mu,
dan simpangan baku standar deviasi antar sampel sama dengan populasi per akar N kecil dikali N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Dan kita juga harus memperhatikan rumus yang telah saya lingkarkan merah di bawah ini. Sehingga dengan begitu, kita dapat mengetahui rata-rata populasi mu sama dengan sigma dari X per N besar, sehingga didapatkan hasil 1,5. Serta untuk rata-rata penarikan sampel dengan rumus sigma X rata-rata kali Fx sehingga didapatkan hasil 1,5. Dan untuk variansi dari populasi yang dapat kita dapatkan 5/4 dari kuadrat pengurangan dari 0 dikurang 1,5 dikuadratkan, ditambah 1 dikurang 1,5 dikuadratkan, ditambah 2 dikurang 1,5 dikuadratkan, ditambah 3 dikurang 1,5 dikuadratkan, dibagi 4, yang hasilnya adalah 5/4. Dan untuk variansi dari penarikan sampel dengan rumus sigma X kuadrat pengurangan dari X dikurang 1,5, lalu dikali Fx, sehingga didapatkan hasil 5/12. Nama saya Gabriela Elizabeth, saya akan melanjutkan dalam bagian contoh 5. Di dalam contoh 5 diberitahukan bahwa tabel berikut memperlihatkan nilai 100 siswa sebagai populasi. Dengan nilai 4 yang berfrekuensi 3, nilai 5 yang berfrekuensi 10, nilai 6 yang berfrekuensi 23, nilai 7 yang berfrekuensi 30, nilai 8 yang berfrekuensi 20, nilai 9 yang berfrekuensi 12, dan nilai 10 yang berfrekuensi 2. Jika diambil sampel acak berukuran 36 tanpa pemulihan, tentukanlah rata-rata dan simpangan baku penarikan sampel. Juga tentukan peluang nilai rata-rata penarikan sampel yang lebih besar dari 7,2. Untuk mengerjakan soal ini, pada contoh 3 telah dihitung rata-rata populasi sama dengan 6,98 dan simpangan baku populasi sama dengan 1,33. Rata-rata penarikan sampel sama dengan rata-rata populasi, yaitu 6,98. Simpangan baku penarikan sampel adalah simpangan baku populasi dibagi akar dari banyak data dikali 1, atau dikali dengan banyak anggota populasi dikurang banyak data dibagi banyak anggota populasi dikurang banyak data, sama dengan 1,33 dibagi akar 36 dikali 100 kurang 36 per 100 kurang 1, yang hasilnya adalah 0,14. Karena penarikan sampel distribusi normal, maka untuk X sama dengan 7,2, maka 7,2 dikurang 6,98 per 0,14 sama dengan 1,57. P, X lebih besar dari 7,2 sama dengan P, Z lebih besar dari 1,57 sama dengan 0,5 dikurang P, 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 1,57 sama dengan 0,5 dikurang 0,44 sama dengan 0,0584. Jadi, peluang penarikan sampel mempunyai rata-rata lebih dari 7,2 adalah 0,054. Lalu, selanjutnya kita akan membahas teknik penarikan sampel. Teknik-teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik penarikan sampel selain secara acak, diantaranya adalah yang pertama, pengambilan sampel acak stratifikasi atau stratified random sampling. Lalu yang kedua adalah pengambilan sampel acak sistematik atau systematic random sampling. Dan yang ketiga adalah pengambilan sampel acak kelompok atau cluster random sampling. Selanjutnya, saya Fadil Mullah Ramadan dari 12 IPA 7, absen 10. Saya akan menjelaskan tentang penarikan sampel stratifikasi. Pengambilan sampel acak stratifikasi ialah pengambilan sampel yang dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa strata, di mana setiap strata adalah homogen. Sedangkan antar strata terdapat sifat yang berbeda, kemudian dilakukan pengambilan sampel pada setiap strata. Pengambilan sampel pada setiap strata dilakukan dengan simple random sampling dan dengan proporsi yang sama. Disebut proportionate stratified simple random sampling. Bila pengambilan sampel pada setiap strata tidak dilakukan secara proporsional, disebut unproportionate stratified simple random sampling. Yang kedua, cara melakukan sampling. Cara melakukan sampling ini ada 6. Yang pertama itu identifikasi jumlah total populasi, kemudian tentukan jumlah sampel yang diinginkan. Yang ketiga itu daftar semua anggota yang termasuk sebagai populasi. Yang keempat, pisahkan anggota populasi sesuai dengan
karakteristik lapisan yang dimiliki. Yang kelima itulah pilih sampel dengan menggunakan prinsip acak seperti yang telah dilakukan dalam teknik random di atas. Yang terakhir adalah lakukan langkah pemilihan pada setiap lapisan yang ada sampai jumlah sampel dapat dicapai. Keuntungan menggunakan pengambilan acak ini adalah ketepatan yang lebih tinggi dengan simpangan baku. Namun, kekurangannya adalah menghabiskan banyak waktu dan tenaga serta letak populasinya yang jauh. Selanjutnya itu adalah penarikan sampel sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Pada penarikan sampel sistematik, setiap unsur KK dari populasi diambil untuk dijadikan sampel. Misalnya setiap barang yang ketujuh diambil untuk diperiksa. Besar interval atau I dapat ditentukan dengan membagi populasi atau N dengan jumlah sampel yang diinginkan dengan simbolnya N kecil. Atau I sama dengan N besar per N kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Aulia Azmi dari 1247 absen 14. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai langkah-langkah. 1. Identifikasi total populasi yang akan digunakan. 2. Daftar semua anggota populasi. 3. Berikan nomor kode untuk setiap anggota populasi. 4. Tentukan besarnya jumlah sampel yang ada. 5. Tentukan proporsional sistematis atau K yang besarnya sama dengan jumlah populasi dibagi dengan jumlah sampel. 6. Mulai dengan mengacak anggota populasi. 7. Ambil setiap K terpilih untuk menjadi anggota cuplikan sampai jumlah total terpenuhi. Selanjutnya adalah penarikan sampel berkelompok. Suatu klaster adalah suatu kelompok dari subjek atau kesatuan analis yang berdekatan satu dengan yang lain secara geometrik. Pengambilan sampel secara acak berkelompok dilakukan apabila kita akan mengadakan suatu penelitian dengan mengambil kelompok unit dasar sebagai sampel. Cluster sampling dapat dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa blok sebagai klaster dan dilakukan pengambilan sampel kelompok tersebut. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang pertama adalah tidak memerlukan daftar populasi, sehingga tidak ada biaya transportasi. Kedua, teknik sampling ini adalah penyebaran unit populasi yang dapat dihindari. Sementara itu, kerugiannya adalah pertama, sulit dapat menentukan estimasinya. Yang kedua, sulit diperoleh suatu klaster dengan heterogenitas yang benar-benar sama. Sekian penjelasan dari kelompok 2 yang membahas mengenai penarikan sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.